Senja bayangan wajahmu meraju menggugah lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Pocong Hitam kali ini adalah versi Banjarnegara, karya dari Restu Wiraatmaja. Yang belum mendengarkan versi Pekalongan, link videonya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Pocong hitam yang meneror warga desa di Banjarnegara ini adalah kiriman dari desa sebelah. Bukan untuk mencari tumbal, melainkan atas dasar balas dendam. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Mode Pengit dimulai. Rindu kini dan harapan pasti. Senja Banjarnegara 1992. Desa K. Jika ingin melihat keindahan desa ini, lihatlah sungainya. Cahaya matahari yang terpantulkan ke sungai itu akan menciptakan goresan pelangi di sisi sungai. Mungkin beberapa warga Banjarnegara tidak asing dengan kata Sungai Serayu. Sungai nan indah dan menyegarkan mata ini sebagai pokok utama mata pencaharian desanya. Udang dan ikan yang melimpah menjadikan warganya tiap kali berburu mencarinya untuk dijadikan lauk pauk atau sekedar dijual kembali ke pasar. Pesonanya yang indah menjadikan sungai ini seringkali menjadi pusat pariwisata dengan arum jeramnya yang menantang nyali. Namun, pernahkah berpikir, dahulu sekali, sungai ini sempat diisukan dengan awal kemunculan dari pocong ireng. Ayamku hilang terus, siapa yang ngambil ya? Ucap Pak Agi sambil melihat posisi kandangnya yang telah terbuka semenjak pagi tadi. Bulu-bulu ayam berserakan di sekitaran kandang. Walau hanya satu saja yang tergondol maling, namun sudah 2 pekan terakhir, ayam di desa K kerap kali kemalingan. Warga mengira ayam yang menghilang dimangsa musang yang lapar, atau ular yang berseliweran di sekitaran pepohonan kelapa. Namun, tidak ada tanda-tanda tercabiknya ayam itu, baik darah yang berceceran atau suara ayam di pagi hari sekitar jam 3 pagi WIB. Hilang lagi, maling itu. Tambah Pak Koko. Ayammu habis berapa? Tanya Pak Agi. Udah habis. Kesal Pak Koko. Saya sisa kotorannya, mau. Canda Pak Agi. Mitos hilangnya ayam ini diduga-duga bersamaan dengan kemunculan makhluk yang tak kasat mata berbadan besar, dengan taring dan cakar yang pernah muncul di Sungai Serayu. Dimakan sama gede dhuwur itu kayaknya, ucap Pak Koko. Wah, gak mungkin, itu ayam tidak bunyi, sanggah Pak Agi. Namun, Pak Agi dan Pak Koko tidak ada keinginan melapor ke balai desa. Kesannya sangat lebay jika dibesar-besarkan. Zaman dulu, sangat menjaga citra apabila ada kehilangan, tidak mempersulit. Walaupun dampaknya terkena dirinya sendiri, tapi benar-benar mandiri dan tidak sepenuhnya masalah dilimpahkan kepada balai desa. 2 pekan berlalu, isu kehilangan ayam sudah dirasakan oleh Pak Kepala Desa sendiri. Ayamku kok habis ya? Ucapnya. Semua warga mengira ayam yang diambil adalah ayam yang layak dijual ke pasar. Akhirnya, atas kesepakatan bersama, Pak Kades menghimbau kepada seluruh warganya agar diterapkannya sistem penjagaan di tiap malam hingga pagi hari sampai subuh berkumandang. Alasan diterapkannya penjagaan itu agar misteri tentang hilangnya ayam di desa K bisa diketahui dengan gamblang dan jelas. Hal ini berlaku kepada seluruh desa di sekitarnya juga, karena isu ini sudah tersebar luas. Lalu, mengapa waktu subuh menjadi patokan? Jawabannya sederhana. Jika yang mengambil ayam adalah sosok gede dhuwur yang pernah dimitoskan itu, maka tidak akan lama lagi pergerakannya, dan mudah dibuatkan pagar gaib agar tidak pernah masuk lagi. Tapi, jika yang mengambil maling, pagar gaib pun percuma dibentuk,
Maka dari itu, Pak Kades menerapkan penjagaan selama malam hingga subuh. Targetnya adalah menangkap peneror kehilangan ayam yang telah meresahkan warga desa K itu sendiri. Hari pertama penjagaan, warga mendapati orang asing yang memasuki desa K dengan pakaian serba hitam. Orang itu membawa karung dan senter. Warga mengira orang itu adalah pencari sarang semut atau kelelawar di sekitaran pepohonan. Namun, begitu ditelusuri, orang yang dicurigai itu menuju kandang ayam salah satu milik warga yang kebetulan ayamnya masih utuh selama 2 pekan terakhir. Warga yang mengetahui hal itu segera meneriakinya. "Garong, maling asu kue kang gondol ayam-ayamku yo." Warga yang berteriak dahulu sebelum bertindak memberikan kesempatan maling untuk berlari sebelum tertangkap basah. Hari pertama dirasakan sangat sia-sia. Ungkapan memperbanyak kerja dibanding ucapan terbukti ampuh dalam menyelesaikan masalah ini. Kegagalan itu menjadi kekalahan pertama di Saka. Mereka menyesal dan mengadukan ini kepada Pak Kades. Pak Kades yang mengetahui ada pergerakan maling, akhirnya mencari tahu lebih dalam mengenai terakhir kali maling itu menghilang. Warga menjawab secara serentak. "Sungai Serayu," ucap mereka. "Penjagaan tetap dijalankan. Jangan sampai ada kesalahan ya. Usahakan bergerilya agar tidak mencirikan penjagaan ini masih berjalan," ucap Pak Kades. Strategi ini dinilai sangat ampuh dengan kondisi sekitar yang rata-rata pepohonan kelapa yang tumbuh tinggi. Dengan memaksimalkan situasi, seharusnya maling bisa tertangkap jika cara ini direalisasikan di hari pertama penjagaan. Namun, maling itu tidak berkunjung lagi. Pak Kades meminta untuk bersabar dan terus melakukan penjagaan. Siapa tahu malingnya muncul di saat penjaga dalam keadaan lowong atau kosong. Hingga hari ketiga, hasilnya tetap nihil. Tepat di hari keempat, maling yang telah lama tidak menyentuh tanah basah yang tersentuh tetesan hujan malam tadi muncul dengan pakaian dan perlengkapan yang sama. Warga telah mengetahui maling itu bakal datang di hari itu, karena musim penghujan mulai datang. Sepertinya ini adalah kesempatan emas bagi mereka agar menangkap maling ayam yang sempat meresahkan warga ini. Maling itu tampak sempurna, seperti telah ahli. Langkahnya mengendap, pelan tapi santai. Sesekali tatapannya menengok kanan kiri depan belakang. Semuanya terasa aman, padahal warga sedang bergerilya di dekat pohon kelapa. Ketika maling itu hendak mengarungi ayam yang berada di kandang, ayam itu memekikkan suaranya. Maling itu syok dan memplester mulut ayam itu dengan cepat, lalu dimasukkannya ke dalam karung yang telah lebih dulu disiapkan. Warga yang telah geram melihat tingkah maling itu masih bergerilya di balik pohon kelapa. Mereka menunggu aba-aba untuk mencegatnya. Serasa sudah selesai, maling itu menengok kanan dan kiri, depan, belakang, sekitaran. Hatinya mulai tidak tenang. Ketika hendak memutar balik ke arah yang berlawanan, para warga keluar dari tempat persembunyiannya. Terjepitlah maling itu tepat di tengah-tengah keramaian warga. Total 15 orang yang mengerumuni maling itu. "Sudah, gak usah banyak omong. Bunuh!" ucap warga yang sudah lebih dulu kesal. Para warga menghakimi maling itu tanpa lebih dulu diinterogasi oleh Pak Kades. Mereka menghantam, memukul, menendang maling itu tanpa belas kasihan. Teriakan minta tolong, tangisan, jeritan rasa sakit semuanya menjadi hening di tengah malam yang semula damai. Ini menjadi malam akhir bagi perjalanannya. Darah berceceran di mana-mana. Matanya menghitam dan lebam. Tangannya masih meraba-raba karung yang telah diisi oleh ayam itu sendiri. Dari arah belakang, salah satu warga menghantam kepala maling itu dengan batu cadas, atau seperti batu untuk pondasi rumah. Kepalanya remuk, darahnya mengalir deras dan merambah ke tanah yang basah. Bau amis darah menggantikan bau embun di pagi hari. Maling itu mati di tempat. Malingnya mati! Gila kamu ya! Ucap warga. Terus bagaimana? Jangan sampai ketahuan Pak Kades. Bisa mati aku ini! Ucap yang lainnya. Kebetulan waktu itu Pak Agi dan Pak Koko tidak mendapat jadwal menjaga. Jadi kematian maling itu berhasil disembunyikan. Lalu, bagaimana cara mereka menutup kejadian itu dengan rapi?
Karena sia-sia juga untuk memberitahu Pak Kades melihat resiko yang amat besar. Para warga membagi tugas. 5 orang pertama membereskan aliran darah yang merempis di tanah yang basah dengan memberikan tanah liat yang diambilnya dari sekitaran Sungai Serayu. 5 orang kedua mencari kain kafan, dan 5 orang ketiga menguburnya. Mereka bekerja dengan cepat agar semua tertata rapi tanpa ada kecacatan sedikitpun. Namun, ada satu permasalahan yang sangat kompleks. Mereka tidak berhasil menemukan kain kafan yang digunakan untuk membungkus tubuh maling itu. Kainnya mana? Tanya warga yang bertugas untuk mengubur maling itu. Tidak ada. Bagaimana ini? Mereka kebingungan mencari kain kafan yang digunakannya untuk membungkus tubuh maling itu. Plastik hitam besar, ucap warga. Mereka langsung mencari ke berbagai sudut kantong plastik yang dirasa bisa membungkus mayat si maling ini. Didapatnya kresek hitam itu dari salah satu rumah warga yang biasa digunakan untuk menaruh pupuk kambing. Kematian yang tidak tenang, prosesi penguburan yang tidak wajar, alat yang digunakan tidak berperi kemanusiaan. Bukankah hal ini yang menjadikannya membalas dendam? Maling itu dikuburkan di dekat Sungai Serayu. Tanah yang digunakan untuk mengubur disiram oleh air, agar tidak mencirikan seperti kuburan. Selain cerdas, mereka juga pintar dalam mengkondisikan suasana. Lalu, usut punya usut. Keluarga korban mengetahui tindakan kurang ajar Desaka kepada anaknya. Mereka menuntut balas. Mereka membalas dendam maling itu tepat 1 bulan setelahnya. Maling itu yang berkain kafan dari plastik hitam dijadikan objek untuk menuntut balas dan meneror para warga. Menurut pengakuan narasumber yang merupakan anak dari salah satu warga Desaka, kejadian ini sudah sangat lama. Selama masa-masa setelah kematian maling itu, warga Desaka didatangi berbagai macam sesuatu yang tidak mengenakan. Selain ayam, ternak lainnya juga mati mendadak. Sawah banyak yang gagal, mata pencaharian warga terputus. Dan muncullah satu sosok yang meresahkan warga. Pocong ireng itu menampakkan diri di antara pepohonan kelapa, tempat dia dieksekusi secara sadis dan mengerikan. Hal ini menjadi puncak kecurigaan dari Pak Kades. Yang pertama, maling itu tidak nampak. Namun mengapa ternak banyak yang mati selain ayam? Yang kedua, sawah banyak yang gagal. Dan ketiga, teror pocong ireng menjadi-jadi. Apa yang dilakukan oleh warganya selama 1 bulan terakhir? Pak Agi dan Pak Koko yang rumahnya bersebelahan pernah mendapati pocong ireng itu sedang berdiri tegak di belakang pohon kelapa. Pocong ireng dul, teriak Pak Agi. Pocong ireng itu meneror 15 warga yang ikut dalam penghakiman dirinya. Dimulai dari mengetuk pintu di malam hari, menjilati seluruh sandal dan yang lainnya. Korban demi korban berjatuhan. Banyak dari mereka yang ketakutan jika berjalan di malam hari di dekat pohon kelapa. Pocong itu sering menampakkan dirinya di antara pohon kelapa yang berdekatan dengan tempat dia tergeletak kaku tak berdaya. Korbannya rata-rata anak kecil, awalnya sakit panas, demam tinggi, lalu merasa takut dan melihat sosok itu berada di depan jendela sambil menggedor-gedorkan kepalanya. Pak, itu namanya apa? Sebelum meninggal, anak-anak Desaka selalu mengucapkan ini. Tak terasa, hampir 40 hari kematian maling itu. Pak Kades pun mendengar dari salah satu pengakuan warga bahwa maling itu telah dibunuh oleh 15 orang yang anaknya sebagai korban teror dari pocong ireng itu sendiri. Atas pengakuan warga yang membunuh maling itu secara keji, mereka segera menemui Pak Kades. Kalian tahu kesalahan kalian apa? Tanya Pak Kades. Ke-15 orang itu hanya terdiam sambil menangis. Mereka menyesal. Jangan bunuh tubuhnya. Jangan siksa tubuhnya. Jangan menghakimi. Teriak Pak Kades. Pak, lalu apa langkah yang akan diambil? Tanya Pak Agi. Pak Kades terdiam. Hubungi Kiai A di Desa B. Dia pernah mendapati kiriman seperti ini. Siapa tahu ada jalan keluarnya. Pinta Pak Koko. Akhirnya, mereka menyetujui untuk bekerja sama dengan Kiai A di Desa B. Tujuannya adalah mencari pelaku atau dalang di balik kiriman pocong ireng ini.
Kiai itu berhasil didatangkan sebelum azan maghrib tiba. Para warga segera mengikuti runtutan kegiatan yang ditetapkan Kiai itu. Pocong ireng itu kiriman dari orang tua korban. Tidak mudah untuk mengusirnya sebelum dendam itu terbalaskan, ucap Kiai itu. Namun, kita bisa mencegahnya dengan memasang pagar gaib di setiap sisi desa ini. Tak mudah, namun semoga berhasil. Tambahnya, mereka sholat maghrib berjamaah dengan Kiai itu. Setelah itu dilanjutkan membaca tahlil. Hingga waktu Isya, langkah terakhir adalah menancapkan pagar gaib berupa bambu kuning. Ukurannya seperti potongan pasak kemah, namun itu sangat berguna. Entah apa yang membedakan antara versi Pekalongan dan Banjarnegara ini. Sepertinya kemiripannya ada di cara mencegah pocong ireng itu masuk ke pemukiman warga. Sebanyak 150 bambu kuning disesuaikan dengan pelaku pengeroyokan, namun dengan kelipatan 10 per orang. Bambu-bambu kuning itu ditancapkan di setiap sisi hingga menuju Sungai Serayu. Setelah usai, mereka menunggu aba-aba dari Kiai itu sendiri. Pak Koko, nanti kalau pocong ireng itu datang, jangan ada yang bicara ya. Biar aku saja yang bicara. Paham? Ucap Kiai itu. Siap Kiai, jawab Pak Koko. Pak Agi dan Pak Koko memerintahkan warga untuk diam. Tepat tengah malam, pocong ireng itu muncul. Namun dia tidak bisa memasuki pemukiman warga. Bisa dibilang, kemunculannya di perbatasan antara desa K dan desa di sebelahnya. Awalnya Pak Kades, Pak Agi juga Pak Koko tidak mempercayai sosok itu nyata atau tidaknya. Namun setelah dilihatnya secara langsung, pocong itu seperti meminta untuk dikuburkan secara layak. Dia melakukan hal itu untuk memberi makan keluarganya yang kesusahan. Karena harga padi yang melejit tinggi akibat permainan dari pemilik sawah dengan pemasaran yang dilakukannya. Betapa miris mereka yang kaya tak pernah memandang miskin berorasi. Atas permintaan Kiai itu, digalinya makam pelaku maling ayam itu dan digantikannya dengan kain kafan. Dilayakkannya seperti manusia pada umumnya. Semenjak itu, isu pocong ireng ini tidak ada lagi. Karena yang menjadikan pocong ireng ini beredar adalah karena permasalahan ekonomi. Mereka memberi ruang untuk melakukan pesugihan, sehingga pocong ireng ini biasa dikaitkan dengan pesugihan. Jangan menaruh sandal, pakaian, handuk, sepatu, sepeda, ataupun yang lainnya di luar rumah. Semua aturan tercipta karena adanya pengalaman yang harus dijadikan pengamalan. Di bawah sinar bulan purnama, air laut. Nah, bagaimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Nantikan cerita-cerita horor lain di channel Udan Wingit. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah sinar bulan purnama, hati duka jadi senang. Gitar berbunyi riang gembira, jauh malam dari petang.